Halo, assalamualaikum. Mari kita lanjutkan kembali. Pertemuan kali ini kita akan membuat sebuah roller custom, di mana sebelumnya kita sudah mendownload atau mengadakan roller dari supplier industri ya, yang sudah standar. Namun misalnya kendala di lapangan karena bearingnya khusus, itu akan sangat sulit nge-repairnya, sehingga terjadi penumpukan kerusakan roller di industri karena tidak bisa diperbaiki. Nah, keuntungan dari custom roller ini misalnya karena memang bearingnya di sini ada menggunakan ball bearing, di sini ada SKF 6201 gitu kan. Nah, ini mudah cari spare partnya mudah, sehingga yang biasanya kerusakan di bearing menggantinya nge-repairnya mudah. Oke, misalnya itu ya. Oke, kita fokus dulu ke sini. Pada bahasan ini sebenarnya yang akan ditekankan adalah menggunakan desain akselerator untuk memasukkan bearing ke dalam roller, kemudian juga membuat compression spring dengan desain akselerator, dan memasukkan di sini ANSI B277M ini adalah snap ring ya, snap ring dalam untuk menahan roller bearing ini. Itu nanti dari content centernya Inventor. Oke, nah kita akan coba lanjutkan. Nah, langkah-langkahnya secara umum, pertama saya sudah share file-file komponennya di grup WA, silahkan copy dan ekstrak ke folder sendiri ya. Kemudian di save di Inventor, ada dibuka gitu ya, save di Inventor, buka pada folder masing-masing. Kalau sudah terbiasa menggunakan project, silahkan gunakan project, itu lebih baik, akan memudah manajemen filenya. Kemudian juga lakukan assembly sesuai pada gambar soal ya, ada filenya tab terpisah ya. Nanti assembly-nya seperti ini gitu kan. Nah, nanti di assembly seperti ini. Kemudian baru langkah selanjutnya adalah memasukkan bearing, snap ring dan compression spring ya. Nah, demikian langkah umumnya. Oke, di sini contohnya nanti ada bearing generatornya, kemudian ada compression springnya gitu kan. Nah, seperti ini. Dan nanti ada content center bagaimana masukkan snap ring. Oke. Kita langsung aja ke inventornya. Kita buka, saya sudah buka di sini. Pertama yang file sudah kita download, periksa dulu. File yang sudah di-download pastikan sudah diekstrak. Misalkan saya ke folder sendiri roller. Nah, ini betulnya kemudian saya ekstrak gitu kan, ada pipa. Ini filenya STP ya. File STP ini file umum, bisa dibuka di 3D CAD, bukan hanya di Inventor, mungkin ada software-software lain, ini bisa dibuka. Ini ada pipa, ada ring, jadi isinya itu ada rumah bearing dan shaft. Jadi kalau ini diekstrak, nih ada 4 file ya, isinya ini semua. Nah, ini saya ekstrak ke folder roller sendiri ya. Nah, kemudian kalau sudah diekstrak, coba kita buka dulu filenya satu-satu gitu kan. Tadi ke posisinya di mana di tugas 2 misalnya roller. Nah, di sini belum nampak gitu kan, karena kenapa? Karena di sininya file type-nya atau jenis filenya masih berupa file-file Inventor. Coba kita buka filenya, yang klik di sini, pilih di sininya all file ya, pilih di sininya all file, maka kita bisa menemukan semua file, jenis file yang ada di folder itu akan tampil di layar. Karena sebelumnya di sini kalau masih Inventor aja ya nggak kelihatan, makanya di sininya file of type-nya all file. Nah, kita coba buka yang pipa semua dulu ya, yang pipa, kemudian terbuka enggak gitu kan. Langsung saja dengan open ya di Inventor nih, langsung bisa membaca STP. Nah, pada seperti ini, pada bentuk seperti ini, langsung aja convert model di sininya, solid dan surface-nya biarkan seperti apa adanya aja, biasanya sudah disetting, kita tinggal oke saja. Nah, seperti ini. Nah, ini pipanya sudah terbuka, namanya juga pipa 60. Nah, nanti kita langsung save file, jadi file Inventor gitu kan. Coba kita open lagi. Nah, pipa ini udah ada jadi Inventornya karena udah kita save barusan. Kemudian yang belum apa, ring. Kita buka juga yang ring, kita oke. Nah, ring sudah, kemudian kita save. Nah, jadi ringnya di save seperti ini. Kemudian juga buka lagi, open lagi. Kemudian yang belumnya ringnya sudah, pipa, ring sudah,
rumah bearing ya, yang rumah bearing ini klik open. Nah ini oke aja gitu kan, seperti ini defaultnya aja, kemudian kita save. Nah, kemudian terakhir adalah ya sub stp ini, kemudian kita open. Nah, oke. Nah, jika sudah terbuka semua, di sini dilihat di bagian bawah ada pipa, ada ring, ada rumah bearing, ada shaft. Nah, seperti ini. Ini bisa dibiarkan terbuka atau bila komputer Anda untuk menghemat RAM bisa ditutup kembali pun tidak masalah ya. Bisa di close satu semuanya boleh. Oke, selanjutnya untuk pada langkah selanjutnya sebagaimana dijelaskan di sini adalah setelah kita buka dan save sudah, kita lakukan tahap ketiga, lakukan assembly. Berarti kita harus membuat file assembly. Nah, kita buat baru new. Misalnya di sini file new gitu ya, atau saya di sini. Nah, file new di sini menggunakan metrik, di sininya assembly milimeter ya. Nah, kemudian create. Kalau projectnya sesuai dengan project yang ini ya, biarin aja. Langsung create di sini. Create. Nah, oke di sini. Kemudian masukkanlah komponen satu persatu. Nah, ingat yang komponen pertama yang dimasukkan adalah shaft atau asnya ya. Di sini kita pada tombol place kita klik, kita masukkan, cari folder kita tadi, jangan sampai salah. Folder kita tadi tugas roller misalnya. Nah, pipa ada segala macam, itu ada yang shaft. Oh ya, yang shaftnya tadi belum di save ya. Coba lupa saya di sini belum ada. Shaftnya ini tadi saya belum di save. Saya save dulu ya. Save ke file inventor. Nah, oke. Kalau kita buka, open. Sini muncul shaft. No, udah ada logo inventornya gitu kan. Open. Nah, ini pertama shaft. Dia langsung di assembly ini kita place, kemudian cari foldernya, kita place di foldernya, silakan kumpul tugas 2 roller, kemudian cari shaft, open. Nah, ini perhatikan ketika mau simpan ini, cari posisi ini pada versi baru biasanya seperti ini. Kalau versi lama defaultnya dia langsung place at origin. Nah, kalau masih bergerak gini, kita belum klik di layar nih ya. Kita langsung klik kanan, place grounded at origin. Ya, ingat klik kanan, place grounded at origin. Klik sekali. Nah, sehingga ini yang satu ini udah pas di tengah-tengah udah muncul. Ini udah yang kedua mau masukin nggak? Tidak perlu, kita cukup satu aja. Setelah ini kita klik kanan, oke. Nah, perhatikan di sini ada tanda pakunya ya, grounded gitu kan. Jadi ketika kita klik di sini digeser-geser dia nggak bisa ya. Nah, untuk part selanjutnya boleh yang mana aja, misalnya place, kemudian saya masukin yang pipa, open. Nah, kalau pipa sih jangan di place ground origin, taruh aja sepertinya cuma butuh satu gitu kan. Nah, kemudian place, kemudian saya masukin misalnya sekaligus ring dan rumah bearing, nah, boleh. Nah, bisa langsung 2 boleh. Nah, seperti ini ya, langsung 2 buah gitu ya, boleh silahkan. Nah, seperti ini. Oke, 1, 2, 3, 4 sudah 4 komponen semua sudah masuk. Nah, sudah sampai tahap ini silahkan lakukan assembly. Selanjutnya saya kira teman-teman udah biasa semua untuk melakukan assembly seperti pada gambar soal. Nah, silahkan kita tunggu kelanjutannya untuk melakukan assembly menjadi seperti roller seperti ini. Oke, selamat berlatih mencoba, nanti kita sambung lagi ya. Kita pandu ada pertanyaan silahkan disampaikan. Oke, sebelum melanjutkan jangan lupa untuk menyimpan filenya terlebih dahulu, save, gitu kan.
Tugas 2 di folder roller, misalnya namanya di sini roller Polinella misalnya, nama assembly-nya ya. Oke. Nah, sudah seperti ini. Oke, setelah simpan seperti ini, kita akan melakukan constraint untuk melakukan perakitan atau assembly komponen-komponen ini. Bearingnya nanti kita masukin belakangan ya, kita melatih dulu constraint-nya yang ini. Oke, silakan misalkan gunakan constraint yang ini pada tombol sini. Saya misalnya mengconstraint pipa ini dulu, sub ini dengan ini. Seperti ini, play, ya kan, seperti ini, atau kita lihat dia sudah satu sumbu ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, kemudian saya mau merakit tutup ini ke sini gitu ya. Saya lakukan constraint, saya maunya bidang ini dulu, bidang yang ini masuk ke sini gitu kan, seperti kita soalnya. Coba kita lihat, di soal, perhatikan, oh masuk, rumah bearingnya housingnya masuk ya, housingnya masuk, berarti saya lakukannya seperti ini. Saya sumbunya dulu misalnya, atau permukaannya saya masukin dulu, permukaan ini sejajar dengan permukaan yang ini. Nah ya, pakainya yang ini ya, yang flush ya, matnya mat flush, apply, baru kemudian yang sumbunya yang ini. Coba kita lihat dulu ya biar mudah. Nah ini dia udah lurus gitu, udah seperti ini. Nah, cuma tinggal masukin sumbunya constraint dengan yang ini. Saya pilih yang pipa ini dengan yang ini. Nah seperti ini, oke. Nah seperti ini jadinya ya. Kita pasangkan dulu bearing housingnya dan ini. Shaftnya belakangan nggak apa-apa, ya kan. Nah saya masukkan seperti ini. Kemudian saya juga akan masukkan constraint-nya itu dengan yang ini, permukaan ini dengan permukaan ini. Pakainya yang flush ya. Nah, play, baru pakai yang mat sebelahnya itu sumbunya ini dengan sumbu pada bearing ini. Oke, nah udah seperti ini. Nah, bearingnya ini gimana kok Pak? Belum kepakai ya, nggak apa-apa, minggirin aja dulu. Nah, deket-deketan lah di situ misalnya gitu kan. Nanti kita pakai. Nah, sekarang udah saatnya kita memasukkan bearing. Oke, kita masukin bearing di sini. Kita akan masukkan bearing. Gimana caranya? Nah, kita akan gunakan bearing desain akseleratornya itu. Pada menu desain di sini kita akan menggunakan bearing di sini ya. Oke, sampai situ dulu. Ada pertanyaan? Ayo kita coba dulu pertanyaan apa aja. Silahkan diajukan. Kita sudah punya sebuah roller di mana pipanya dan rumah bearingnya sudah terpasang ya. Selanjutnya kita akan menggunakan desain akselerator untuk memasukkan bearing di inventor. Menu desain akselerator itu terletak di sini seperti pernah kita pelajari pekan lalu ya. Pekan lalu kita belajar frame. Kali ini kita akan masukkan bearing. Posisinya ada di sini. Nah, bagaimana untuk masukkan bearing supaya mudah gitu ya di dalam sini. Pertama kita nonaktifkan dulu tampilan si pipanya ini, visibility-nya dinonaktifkan. Nah, oke. Posisi bearing ada di dua buah bearing ada di kiri dan kanan, posisinya di sini. Bisa kita lihat di gambar kerjanya di tugasnya. Perhatikan bearing itu nomor 2 ya. Nomor 2 ada di sini, yang ini ya. Dan yang ini bearing gitu kan. Bisa kita lihat seperti itu. Ada bearing di kiri dan di kanan roller. Kita akan masukkan di sana. Oke, kita zoom untuk memperjelas. Kemudian bisa juga saya geser dulu. Nah, seperti ini. Pipanya sudah tidak nampak ya. Oke,
kita kan bearing di sini juga udah kelihatan ya, ada alur juga di sini buat snap ringnya. Nah, ini bearing housingnya. Kita masuk pada menu desain di sini, kemudian masuk ke menu bearing, klik di sini silahkan. Kemudian di sini muncul menu ya, menu bearing generator, tulisannya di sini bearing generator. Nah, di bearing generator ini banyak sekali bearing yang bisa kita ambil. Pertama kali di sini ada di bagian desain, di sini ada bagian calculation. Nah, di sini banyak sekali ya kalau kalian belajar teoritis di kelas bersama Pak dosennya, nanti bisa dilihat gitu dari bearing propertiesnya segala macam. Nah, karena belum ada jenis bearingnya, nanti kita lihat di sini ya. Kita ambil di sini jenis bearingnya adalah deep groove ball bearing gitu kan. Seperti ini, bentar loading sebentar. Yang penting kita tahu jenis bearingnya, nanti seri dan ukurannya bisa kita cari dengan mudah. Jenisnya deep groove ball bearing seperti ini misalnya gitu kan. Tunggu inventor meloading semua deep groove ball bearing, kemudian saya klik sekali di sini. Nah, oke. Sampai inventor menampilkan semua jenis deep groove ball bearing. Nah, ini kan kebanyakan nih. Kita ingin yang masuk di sini aja, maka di sini ada cylindrical face ya. Kita bisa klik di sini. Nah, kemudian mulai bearingnya mana? Klik di dinding ini, otomatisnya aktif. Klik. Nah, terus perhatiin ini ngadepnya ke sana atau ke sini, ini bisa tarik aja. Change offset. Nah, gitu kan misalnya. Bisa juga atau langsung klik aja gitu kan. Tuh, gitu seperti ini. Kalau mau lihat dari samping, nah seperti ini tepat pada dinding itu. Ya, kita kan offsetnya pas ya di sini ya. Di 0 gitu misalnya gitu kan. Terus saya pilih lagi. Kalau kita klik nempel di sini, ya ada di situ. Tapi kalau saya pilihnya di dinding dalam, nah acuannya itu ya. Oke, kita tepat nempel di dinding itu, di dinding dalam seperti bearing. Nah, kemudian ini baru kita tentukan diameter luar. Diameter dalamnya di sini yang dicari adalah diameter dari diameter 25 ke diameter 25. Sementara diameter dalamnya adalah as ini, shaft ini. Maka kita klik di sini, kita bisa measure. Berapa sih ini? Klik 12. Oh, ya udah kita cari yang 12 aja. Jangan kalau gini berarti ranknya dari 12 sampai 25. Oh, kita cuma mau cari yang 12 aja gitu kan. 12 ke 12 berarti yang rentang as dari 12 ke 12 kita update. Nah, ini tebal bearing, kita bisa masukkan tebal bearingnya. Kalau mau diukur juga boleh. Tapi ya kita sudah dilihat di sini tebal bearingnya cuma ada beberapa 10 dan 14 nih seperti ini. Tuh 6201 ini udah cocok bearingnya di sini. Dengan sub 12 gitu kan. Seperti itu. Nah, kalau mau lebih pasti lagi di soal itu pakainya bearingnya kita lihat 6201 gitu kan. Nah, ternyata udah ketemu kan sama tuh. Nah, mau tinggal mereknya yang bekas standar DIN, kita maunya yang SKF langsung yang merek SKF gitu kan. SKF tuh ini Z dengan ZZ ya, ada seal Z-nya, kita yang polosan misalnya. SKF single row ball bearing, nah yang ini. Ya, tinggal kita oke. Oke. Nah, ini muncul sendiri bearingnya di sini. Oh, seperti ini. Ya, dia sudah terassembly langsung di sini. Kemudian yang kurangnya di sini adalah snap ringnya. Snap ringnya kita masukkan di assemble, plus from content center. Kemudian tipe snap ringnya boleh dilihat di soal. Ini tipenya ANSI B27.7M. Nah, ini yang 32 ya, karena diameter luar bearing tadi 32 supaya tidak keluar gitu kan. Oke. Nah, kebetulan ini carinya di mana di content center ini. Ini kan bagian semua content center ini ya. Kalau di sini kan baut-baut, cari bagian shaft.
part-part shaft ini tadi kita bagi pakai circlip atau snap ring. Snap ringnya snap ring internal bagian dalam. Nah, ini yang paling awal pakai yang ini. Oh, kalau kita posnya deketin dia langsung nempel klek gitu. Nah, kayak ada auto snapnya gitu, milih sendiri. Oh, kalau ke yang kecil dia jadi kecil. Kalau yang saya deketin ke yang besar, nah ini udah tuh ya sesuai dengan ambil garis yang ini tuh 3B MI 32 klik. Nah, ukurannya mana yang ini ya, sudah sesuai. Sudah, kalau ukurannya belum sesuai klik yang kuning ini change size. Karena punya saya sudah sesuai maka saya checklist tuh seperti ini. Oke, lakukan hal yang sama pada sisi sebelah kanan. Nah, kita escape dulu yang ini, saya masukin bearing dulu misalnya, saya putar di kanan gitu kan, saya masukin desain. Pak, boleh nggak di copy dari kiri ke kanan? Boleh, silahkan kalau mau di copy juga nggak masalah. Cuma saya ingin melatih di sini bagaimana menggunakan desain akselerator. Kita untuk mempermudah geser dulu ke sini, kemudian desain, masuk ke klik ke bearing. Di sini ada bearing generator, pilih jenis bearingnya seperti ini. Pilihnya yang deep groove ball bearing seperti ini. Loading, klik aja yang kuning ini semua. Kemudian saya ambil ukuran bearing itu diameter luarnya yang ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian mulai nempelnya di sini. Nah, perhatikan yang hijau-hijau itu, kan hijau itu ada dia nempelnya keluar. Nah, ini balikin. Nah, seperti ini. Bearingnya di sini gitu kan. Nah, kemudian cari yang shaftnya 12 gitu kan. Nah, ini sudah terrekod 12, atau kita kalau mau diukur langsung shaftnya yang ini. Dia ambil 12. Tuh, udah pasti 12. Kemudian kita update list bearingnya tuh. Ada yang tebal 10 segala macem gitu kan. Kita ambil yang SKF tadi, SKF single row bearing. Nah, kalau mau lihat kalkulasinya di sini. Tuh, seperti ini. Ada misalnya kalau mau lihat di sini ya, SKF single row ball bearing ini ada ininya, radial loadnya berapa segala macem gitu kan. Coba kita lihat kalkulatnya seperti bearing design misalnya seperti itu. Oke, kemudian saya di sini saya pakai yang ini, saya masukin. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kemudian saya masukkan snap ringnya, masukin snap ringnya di assemble platform content center, pakai tipenya yang sama ya, di shaft part. Ini bagian shaft part, bagian circlip, pilihnya internal, pilihnya ini, langsung deketin saja ke garis yang ini, dia otomatis tuh 3BMI 32, ukurannya ukuran 32 ya kayak. Oh, gitu kan, masuk, dia ada posisinya pasti situ. Oke, kita escape. Benar nggak sih ini posisinya? Coba kita klik kanan, visibility-nya kita cek. Tuh, ada snap ring, ada bearing. Bearing house-nya kita, rumah bearing kita munculin lagi. Tuh, seperti itu. Oke, udah ada bearing dan snap ringnya. Saya munculkan lagi pipanya. Pipanya saya munculkan. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya ingin memasangkan ini si ringnya ini. Ya, ini itu nempel di sini, nempelnya di di bagian luar bearingnya ini. Misalnya saya tempel ini boleh. Nah, gitu kan, apply. Kemudian saya tempelin di tengah-tengah. Nah, seperti ini. Coba saya off-kan lagi pipanya ya. Saya off-kan lagi pipanya. Nah, oke, ini si pipanya saya off-kan lagi.
Kalau ininya tuh ya dia masuk ke sini, nah, boleh nggak masuk dulu, boleh silahkan nggak masalah. Baru si permukaan ininya nempel ke permukaan bearing, nih yang ini. Nah, nahan bearing gitu ya nanti untuk di luar. Jadi kalau di gambar kerjanya itu dia ringnya itu yang ini. Kalau saya zoom, nah, ring nomor 6 ya, ini ringnya nomor 6 nih, ring ya, seperti ini posisinya. Oke, kemudian ini kan masih geser-geser nih acuannya nih. Nah, ini harusnya bearingnya acuannya mana, mentok di sini, ada stoppernya. Nah, ada stoppernya, saya pentokin di sini misalnya ya, saya pentokin di situ, constraint, saya pilih yang bidang ini, mentok ke bearing sini. Nah, gitu. Oke, silahkan dicoba, dipraktekkan, masukkan desain bearing dengan menggunakan bearing generator untuk memasukkan bearing di kedua sisi kiri dan kanan pada roller. Nah, selanjutnya nanti terakhir kita akan membuat per ya, atau spring ya, compression spring atau per tekan di sini nih, supaya nanti ini nggak copot. Kalau kayak gini kan masih copot nih, ada yang nanti pernya ini bisa untuk shaftnya ini ketika kita tekan dari sini bisa tekan ke sana kan lepas nih, tapi karena ada per ketahan gitu. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan kita bahas di kelas. Kita coba dulu untuk masukkan kedua bearing di kiri dan kanan. Jangan lupa untuk simpan filenya, di save dulu. Silahkan kalau perlu diulang-ulang videonya. Terima kasih.